warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang sama-sama kita hormati Fadimul Majlis Burdah Al-Nabi Ad-Da'i Ilallah, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Haji Ahmad Dior Nasrul Muhammad Al-Syari'i, dan yang sama-sama kita hormati seluruh jamaah Majlis Burdah Al-Nabi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa mahabbah al-fatih kepada semuanya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehabul akhirat, serta tentunya juga nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala masih bisa kita kumpulkan di tempat yang penuh karamah, mukjizat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bermahkota salam juga kita haturkan kepada pendobrak kezaliman, penegak kebenaran, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya alladzi takhraja min adh-dhulumati ila an-nur aw min ad-dhalalati ila al-huda. Sebelum saya sampaikan sedikit ilmu yang saya punya, izinkan Al-Badir untuk menyampaikan ilmu tersebut. Alhamdulillah, baru saja kita merayakan hari yang utama, hari momentum yang besar, yaitu hari kemenangan umat Islam, yang dimana hari kemenangan umat Islam, hari raya Idul Fitri yang tahun ini ialah di tengah-tengah bulan Covid-19. Tapi alhamdulillah, karena hari raya Idul Fitri ialah hari kemenangan yang ada untuk umat yang bertiga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari raya Idul Fitri ada ilmu, ada manfaat yang dapat kita ambil, yaitu bisa seorang Fir'aun yang mana dirinya mengaku sebagai Tuhan, yang mana dirinya mengaku sebagai raja di muka bumi ini, padahal kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, dan dialah Allah yang maha tinggi, dan selain Allah ada. Dialah Allah yang maha kaya, selain Allah miskin, dan dialah Allah yang maha pengasih, dan yang maha penyayang, selain Allah tidak ada apa-apanya, saudara. Tapi sungguh biadabnya Fir'aun, beliau mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan di muka bumi ini, saudara. Bahkan beliau Fir'aun mengaku sebagai dirinya. Beberapa hari tersebut Fir'aun merasakan ketakutan yang sangat besar karena dirinya sudah mengaku sebagai Tuhan. Lalu datanglah Iblis. Kita tahu Iblis adalah seorang makhluk yang mengalami setiap perbuatan dari seseorang. Lalu ditanya oleh Iblis, ya Fir'aun, mengapa engkau kelihatannya merasakan ketakutan yang amat besar, ketakutan yang tidak pernah kau rasakan? Kenapa wahai Fir'aun? Lalu dia oleh Fir'aun, aku merasakan ketakutan karena aku telah mengaku sebagai diriku sebagai Tuhan di muka bumi ini. Lalu dijawab oleh Iblis, ya Fir'aun, tidak usah kau merasakan ketakutan. Apa kata dia Fir'aun? Ya Iblis, aku ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Iblis? Ya Fir'aun, tidak usah engkau bertobat, maka akan datang umat akhir zaman, yaitu umatnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila datangnya hari raya Idul Fitri, hari kemenangan umat Islam, beliau tidak mau meminta maaf, beliau tidak mau bersilaturahmi, beliau tidak mau bermusyawarah, maka itulah yang paling terlaknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di tahun ini juga kita merasakan yang dimana di rezim sekarang ini ulama yang sebenarnya, ulama yang benar menyampaikan kebenaran, yang membela yang hak itu hak dan yang membatin itu batin, yang dipecah secara paksa. Apa kata beliau? Bukan karena ulama saja, tetapi para aktivis Islam mereka dipindah secara paksa karena beliau rezim sekarang sudah mulai panas, saudara. Kita sudah mengenalkan bagaimana imam besar kita Al-Hadith
kota Mekah Al-Mukarramah. Sudah lamanya beliau berada di kota suci Mekah, beliau tidak pulang ke Indonesia bukan karena beliau takut, bukan karena beliau kemecut, karena beliau tidak menginginkan pertumpahan darah di muka bumi Indonesia. Dan kita mengenal rindu yang sangat besar kepada Nabi Muhammad Indonesia. Dan ada kita, pejuang kita, Al-Hadid Muhammad Bahar bin Ali bin Abdurrahman bin Samit, dengan beliau menyampaikan kebenaran di mimbar-mimbar dakwah dan di panggung-panggung dakwahnya beliau diasingkan, beliau dipenjara karena beliau menyampaikan kebenaran, membela yang hak itu hak dan yang batil itu batil, sampai beliau berada di dalam penjara. Itu semua pengorbanan beliau untuk kita, umatnya baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perjuangan Yakub beliau dulu, bagaimana para ulama dulu, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka difitnah, mereka dipenjara, mereka dibunuh karena mereka menyuarakan kebenaran di hadapan mereka para pemimpin yang zalim. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabat melewati kota Taif, maka Taif ialah kota pada masjid yang sangat panas. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam darahnya tumpah di kota Taif, lalu diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ambil darah di kota Taif ini? Tidak pernah engkau inginkan darah ini jatuh di kota Taif. Apa jawab Rasulullah? Ya sahabat, aku tidak menginginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa darahku jatuh di kota Taif. Kalaupun Allah tahu, maka seluruhnya penduduk kota Taif akan Allah menjelaskan. Itulah perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membela umatnya. Lalu kita sebagai umat beliau, apa yang kita telah korbankan, apa yang telah kita perjuangkan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau meninggal dunia. Lalu beliau tidak memikirkan istri beliau, tidak memikirkan harta beliau, yang beliau pikirkan umatku. Beliau berucap 3 kali, yaitu umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya Nabi Muhammad, mahabbahnya Nabi Muhammad kepada umatnya melebihi cintanya kepada para keluarganya, cintanya kepada sahabatnya melebihi cintanya itu untuk umatnya beliau. Lalu kita seenak-enaknya memfitnah para ulama, memfitnah para habaib, yang sudah jelas para habaib, para ulama, mereka ada titisannya, warisnya baginda darahnya beliau. Maka siapa orang berhenti berani, berhenti nabi, bahwa berhenti nabi pasti, mana hamba Allah, mana Allah. Mereka anak cucu, mereka ahlul bait, mereka anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang di dalam dirinya ada cinta kepada ahli bait baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sama seperti mereka cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, man abghadu barang siapa yang di dalam hatinya, di dalam dirinya ada benci kepada dirinya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sama mereka akan dilaknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, sekarang para hadirin lantaran mereka dibungkam secara paksa, menyuarakan kebenaran dibungkam secara paksa karena beliau menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Para hadirin itu bagaikan bilangan 9 tambah 1 10, 5 tambah 5 10, 6 tambah 4 10, semuanya sama, hasilnya sama, tapi pembagian yang berbeda. Kita punya guru al-maqullah wal-mujadi fi sabilillah al-maqul al-hadid ibn Qurat al-Sawra. Dengan kelembutan beliau, keteguhan beliau menyampaikan kebenaran sampai membuat jamaah beliau menangis berdiri air mata karena merasakan mahabbah kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di balik itu semua, kita punya guru, kita punya panutan, Imamuna Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Dengan ketegasan beliau, dengan pelantangan beliau menyampaikan kebenaran, yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Beliau bukan secara paksa. Kita tahu itulah permainan daripada otaknya PKI yang ada di negeri Indonesia, saudara, yang dimana Indonesia tidak mengakui bahwa adanya Sultan Indonesia. Kita tahu Indonesia berjuang merdeka bukan karena perjuangan tidak lepas daripada perjuangan para sultan.
Kita tahu yang sedang viral sekarang, yaitu Sultan Abdul Hamid Al-Fatri. Beliau adalah perancang lambang Garuda yang beliau kesultanannya tidak diakui oleh seorang daripada pemerintah yang mengatakan beliau bukan sultan. Yang merasakan daripada Al-Fatri. Al-Fatri min ahli bait baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agungkan beliau, hormati beliau, cintai para ulama, khususnya ulama yang di dalam darah dagingnya ada darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita merasakan perjuangan yang sangat besar, yaitu di mana kita berda ini sedikit membahas daripada kita berda yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah Muhammad Al-Busri. Kita berda adalah kitab yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Busri juga dikisahkan beliau adalah pemimpin para ulama sedunia, yang mana jasanya diagungkan oleh para ulama, jasanya diagungkan oleh para anbiya wa mursalin dahulu. Karena Imam Busri juga, siapa orang yang membaca kitab burda satu kali, maka pahalanya sama seperti orang yang membaca kitab Balaghul Khair 70 kali, 1 kali 70, saudara. Makanya agungkan kitab burda, muliakan kitab burda, ramaikan kitab burda untuk memuji dan mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Bahwasanya dikatakan juga di dalam salirnya kitab Busri, siapa orang bagaimana kau jadi bagi fikir jadi. Aku tidak memuji Nabi dengan salibku, aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan salibku, tapi salibku yang menjadi indah, salibku yang menjadi mulia karena adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dinyatakan di dalam perkataan Al-Imam Al-Hadis Syarif Muhammad Al-Sadiri, beliau berkata, siapa orang yang membaca kembali kitab Balaghul Khair, pahalanya akan Allah jaga jasadnya dari mereka hidup sampai mereka meninggal dunia. Itulah kemuliaan dan keagungan kitab burda yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah Al-Ustaz Al-Haj Ahmad Yahumad Nasrul Wahad. Dengan pengorbanan beliau membaca kitab burda dari awal, beliau harus dari yang dimana kita tahu Karim adalah bacaan para ulama, Karim adalah bacaan para anbiya, bacaan surganya dunia. Begitu ada di kita Karim, maka agungkan beliau, hormati beliau daripada karena beliau mengagungkan daripada kitabnya Al-Imam Busri rahimahullah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.